Sel- Selamat malam semuanya, teman-teman di Circles Indonesia. Saya sangat merasa senang sekali, sangat terhormat boleh mengisi salah satu acara ya, yaitu Kupas Buku. Dan apa yang dilakukan Circles pastinya sangat luar biasa karena terus berupaya mengedukasi masyarakat Indonesia di dalam berbagai dimensi kehidupan. Dan secara khusus malam hari ini kita berbicara tentang keluarga. Nah, supaya segala sesuatunya bisa diikuti tanpa kemana-mana begitu, maka saya ada share screen ini, sehingga dari share screen ini nanti teman-teman bisa ikuti ya bersama saya, kita sama-sama. Dan share screen ini, PowerPoint ini, saya tadi juga sudah kasih ke pengurus Circles. Artinya kalau nanti teman-teman mau, itu boleh dapatkan. Ya, silakan ya. Ya, inilah seperti poster pada malam hari ini. Kupas Buku Stronger Merit. Dan saya adalah seorang rohaniawan di dalam suatu passion saya kepada pasutri. Ya, pasutri itu bukan pasukan suami takut istri ya, tapi pasangan suami istri. Ya, dan saya sudah menikah dengan istri saya, Liana, menikah selama 21 tahun. Dan kami sudah dikaruniakan 3 orang anak. Ada cowok, cewek, dan cowok lagi. Mereka sudah pemuda dan sudah remaja. Oke, saya tinggal di Bandung, ya. Ini kota kembang, kota yang adem, ya. Dan saya tahu malam hari ini ada dari berbagai kota teman-teman. Saya senang sekali untuk berkenalan. Ya, kita mulai. Saya melayani di satu lembaga yang memang saya dan istri saya, kami berdua yang merintisnya, ya, merintis dan memulai dan sampai hari ini masih mencoba untuk membangunnya dengan pertolongan Tuhan. Nah, lembaga ini ada visinya. Saya bacakan, menjadi sahabat bagi setiap pribadi agar mengalami prinsip kebenaran pernikahan dan keluarga sesuai dengan God's purpose. Nah, God's purpose itu adalah rencana kekal yang sudah ditetapkan Allah. Saudara-saudara, mengalami satu pernikahan yang di dalam iman Kristen itu adalah satu kali untuk seumur hidup, ya. Itu adalah tidak mudah, sangat sulit, ya. Dan jikalau kita tidak memiliki cinta yang daripada Tuhan, kita tahu banyak sekali pasutri sudah bercerai. Nah, di Indonesia 1 jam itu ada 50 kasus perceraian. Itu dari fifa.co.id pada bulan Desember, ya. Itu ada satu riset yang menyatakan seperti itu. Sementara kalau di Bandung sendiri, di kota saya ini, sejak pandemik bulan Maret tahun lalu sampai bulan Oktober sekitar 8 bulan, sudah ada 7.000 kasus perceraian itu diumumkan oleh Wali Kota Bandung, Bapak Odet. Jadi pandemik ini telah menghantam bukan hanya perekonomian, tapi juga sisi-sisi kekuatan yang seharusnya kuat, tetapi pandemik ini memicunya menjadi rontok di sana-sini. Nah, visi daripada Family Insight, saya dan Liana ingin menjadi sahabat, ya, bagi setiap pribadi. Nah, supaya mengalami prinsip kebenaran pernikahan dan keluarga, tapi bukan hanya untuk yang sudah menikah. Kami juga membimbing orang-orang yang pacaran, ya. Pada 17 Agustus kemarin kami adakan satu seminar online tentang dating. Oke. Kami juga membantu orang-orang yang mau menikah, jadi ada kelas premarital, ya, kelas pranikah. Nah, tetapi memang yang saya kemudian hari ini mau sharingkan adalah satu buku yang saya persembahkan bagi para pasutri, yaitu supaya sesuai judulnya Stronger Married, itu adalah pernikahan yang dikuatkan.
Nah, rencana kekal itu apa? Rencana kekal Allah yang sudah ditetapkan Allah itu adalah pada dasarnya supaya setiap pasutri bisa menjadi rekan sekerja Allah, ya. Bisa menjadi rekan sekerja Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, dari visi ada pasti misinya. Nah, misinya ini secara cepat saja, saya setiap pagi membuat merit quotes, ya. Merit quotes itu saya upload di IG, di FB, juga di Tribelio. Merit quotes itu seperti apa sih? Seperti ini, ya. Ini ada gambarnya, ya, teman-teman. Nah, jadi saya bacakan misalnya ini, dating suami istri dapat menjadi rekreasi yang menyatukan kerohanian, pikiran, emosi, dan kehendak. Pasti happy, ya. Teman-teman di sini ada yang sudah menikah? Masih ada dating tidak? Ya. Nah, kalau kami mencoba membiasakan. Nah, ini foto saya dan Liana istri saya. Dating, bertukar kisah, berbagi perasaan, menyatukan pikiran, ya. Peringatan, kebiasaan ini bisa bikin kamu makin mencintai suami atau istri kamu, ya. Jadi setiap hari saya ada upload quote seperti ini supaya bisa menghangatkan, ya, pemikiran-pemikiran sederhana bagi para suami istri supaya tetap bersatu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga secara frequently, cukup sering, mengisi akan YouTube channel. Nah, ini ya YouTube channel buat teman-teman yang hari ini mungkin baru lihat YouTube channel ini, saya mau undang ya, itu kalau di YouTube tinggal ketik loh, Family Insight, oke. Dan nanti langsung ketemu channel ini, silakan. Yang saya baru upload kemarin adalah dating seminggu sekali dong. Ya, jadi saya ngobrol dengan istri saya tentang apa sih manfaat daripada dating, ya. Dan seperti di sini di bannernya saya tulis Family Insight Channel sahabat bagi pernikahan Anda. Ya, jadi sahabat bagi pernikahan Anda. Dan di sini ada gambar buku. Stronger Married adalah buku saya yang kelima, ya. Jadi ini ada 3 buku dan ada satu lagi yang saya tidak tampilkan di sini. Nah, yang berikutnya saya juga memulai Stronger Married online class, ya, yang ketiga. Nah, Stronger Married online class ini saya mulai dari 1 Mei tahun yang lalu dan kemudian ada sampai hari ini sudah 20 angkatan, sudah ada 100 alumni Pasutri Stronger Married di 30 kota di Indonesia. Ini karena saya saat itu meresponi dari passion saya. Saya adalah seorang passionate married mentor. Saya membayangkan, waduh, pandemik ini bisa panjang. Lalu bagaimana Tuhan boleh memakai saya dan istri saya Liana untuk kami dipakai, ya. Kami tidak bicara banyak orang, ya, karena satu angkatan hanya 5 pasutri saja, tidak banyak. Kenapa? Karena prinsip pelayanan saya adalah menggembalakan satu demi satu. Ya, satu demi satu itu kami gembalakan setelah kelas selesai, kami adakan visit and pray. Jadi kami kunjungi pakai Zoom. Nah, kalau model kelasnya seperti ini ya. Ya, ini kita biasanya cuma seperti ini aja, cuma berlima saja. Jadi tidak ramai. Kalau kelas kelas ini kan ramai sekali ya. Nah, tapi kalau kelas ini ada tugasnya, ada di dalam kemudian kita berdiskusinya sehingga memang tidak bisa banyak-banyak begitu. Nah, dan ini adalah kesaksian-kesaksian ya. Ada 100 sebenarnya, tapi pastinya tidak saya tampilkan semua di sini. Ini hanya beberapa. Nah, yang berikutnya adalah dari Stronger Married Online Class itu, saya rindu bahwa bahan ini yang ternyata sangat memberkati para pasutri. Jadi saya melihat walaupun via online seperti ini, via Zoom, pakai WhatsApp group, pakai YouTube, dan pakai WhatsApp, ya itu semua kita berinteraksi, pakai email juga, ternyata tidak mengurangi di dalam cara Tuhan untuk membimbing, ya. Jadi walaupun online tetap bisa dipakai, bahkan itu expanding ke banyak kota. Maka setelah itu saya kemudian dalam satu doa, satu pergumulan dengan Tuhan, saya melanjutkan menulis buku. Nah, dengan buku itu maka penetrasi ya daripada pengajaran ini bisa menolong lebih banyak akan pasutri. Nah, ini
buku ini ya adalah Stronger Married, The Journey Begins. Kenapa The Journey? Karena saya lihat pernikahan itu seperti sebuah perjalanan. Ya, perjalanan yang maha panjang, melewati akan padang rumput yang indah, puji Tuhan. Ada puncak gunung yang indah, puji Tuhan. Tapi juga ada lembah kelam. Ya, ada padang gurun, ya, yang begitu panas, ya, yang begitu kering, yang begitu sulit. Ada juga gelombang laut, samudra yang menakutkan ada juga, ya. Jadi pernikahan itu bukan pernikahan 3 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, tapi seumur hidup sampai maut memisahkan. Sehingga apapun itu pasti dirasakan, ya, entah itu puncak gunung ataupun lembah kelam. Maka The Journey Begins adalah sebuah panggilan bagi setiap pasutri supaya memulai lagi perjalanan pernikahannya bersama dengan Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan. Karena saya menemukan sudah banyak pasutri juga karena kesibukan, suami bekerja, istri membesarkan anak, ternyata lupa untuk membuat keintiman dengan Tuhan. Nah, ini buku bisa didapat di Tokopedia, di Shopee, search saja Jolin Store, dan biasa ada gratis ongkir dan juga ada harga khusus di sana, ya. Silakan nanti kalau teman-teman rasa mau mendapatkannya bisa langsung ke sana. Karena untungnya itu dari Kupang, kalau kirim tuh 68.000 ya. Tapi kalau pakai Tokped langsung dia dapat diskon potongan ongkir. Ya, jadi lumayan ya. Kalau pakai itu Tokped atau Shopee. Nah, keunikan daripada buku ini adalah bagan. Setiap chapternya, iya dari tadi saya belum kasih lihat bukunya ya. Ini saya pegang ya. Ini tidak berat dan buku ini berwarna ya, colorful begitu. Nah, keunikan bukunya setiap bab kalau dia sudah berakhir ya, itu ada seperti bagan. Nah, bagan ini yang saya mau kasih lihat. Kenapa ada bagan? Karena saya merasakan bahwa bahasa teks mungkin tidak cukup, tetapi dengan bahasa gambar maka pembaca bisa ditolong ya untuk makin mengerti. Nah, misalnya ini. Satu hal yang saya ajarkan secara spesifik di dalam kelas Stronger Merit, dan ini menjadi bab pembuka. Bab pembuka dari buku Stronger adalah bagaimana kita bisa melakukan self reflection. Ya, nanti saya akan kembali ke sini ya, teman-teman. Jadi ini cepat saja setelah self reflection melalui firman Allah, perkataan pasangan, perkataan anak-anak, ada kekuatan jika sudah kita syukuri, jika ada kelemahan, jika belum serahkan pada Tuhan. Nah, tapi memang ini sebuah bagian untuk menolong. Nah, setelah itu ada di dalam buku ini cukup banyak ada triangle ya, segitiga antara Allah Tritunggal, lalu ada suami dan ada istri. Ini disebut segitiga interaksi. Nah, dari self reflection kita membawa kelemahan, lalu kita ada self awareness, dan saat kita self awareness kita sadar tentang kelemahan kita, maka ada serangan iblis, pasti itu. Iblis langsung masuk berkata, memang kamu orangnya tidak bisa, kamu itu masa lalu kamu kelam, kamu memang pemarah, kamu dan seterusnya. Nah, tapi di sini ada worship yang saya sampaikan di sini, ada lingkaran, ada orang berlutut, lalu ada kemenangan, new action, new habit, dan ada new character. Nah, ini bagan. Nah, kemudian ada apa? Intimacy with God, ya. Nah, intimacy with God ini ada satu keunikan, yaitu memohon kehadiran Tuhan sebelum membaca kitab suci, ya. Lalu ada keunikan di kiri sini ada worship, dan di kanan ada doa menghancurkan dosa. Ya, ada seperti ini. Nah, kalau tekun dan setia ada favor of God, dan favor itu diberikan dengan emosi, kita merasakan feeling itu peace, joy, and enthusiasm. Lalu mind, pikiran kita ada vision, wisdom, dan direction. Dan ini akan menghasilkan hidup yang berbuah lebat. Ya. Nah, kemudian ada dari salib ya. Salib itu adalah di bab pertama membangun hubungan dengan Tuhan. Bab-bab awal 1, 2, 3. Nah, bab berikutnya membangun hubungan suami istri.
Jadi salib itu saya melihat sebagai hubungan vertikal, karena hampir semua masalah yang kita tidak bisa selesaikan itu bermuara dari kegagalan kita dalam berhubungan dengan Tuhan. Sehingga suami istri harus bereskan hubungan dengan Tuhan. Baru masalah anak bisa selesai, masalah keuangan bisa selesai, masalah mungkin dengan mertua itu bisa selesai, dan berbagai hal itu bisa selesai dengan mudah jikalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi bagaimana mengundang Tuhan, juga ada hubungan suami istri yang harus ada kesepakatan. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau dua orang sepakat meminta apapun juga kepada Bapa di surga dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Allah Bapa akan mengabulkannya. Tapi bagaimana jikalau suami istri tidak sepakat? Bagaimana kalau suami istri tiap hari itu main Thai boxing, ya, main kungfu? Wah, repot. Ya, di mana tidak ada itu kerukunan, mana ada Tuhan kirimkan berkat. Jadi kita harus mengupayakan akan kerukunan, mengupayakan akan perdamaian supaya Tuhan mengirimkan akan berkatnya kepada keluarga kita. Nah, di sini saya mengajarkan healthy communication, bahwa healthy communication itu ada 3 unsurnya, yaitu dari hati ke hati 10%, memetakan masalah 20%, lalu ada keramahan, ya ini komunikasi suami istri. Nah, bagian berikutnya adalah God's love. Ini saya berbicara tentang bagaimana ada wonderful sex in marriage. Nah, jadi develop intimacy, create passion, ya. Lalu kalau ada pornografi di sini yang hitam ini bisa menghancurkan ke sini, ya. Bisa broken relationship antara kita dengan Tuhan dan juga hubungan suami istri. Nah, makanya pornografi ini tidak boleh, tapi itu harus ada sesuatu cinta kasih yang daripada Tuhan. Nah, ini dan akhirnya sampai ke bawah itu kita lihat suami istri solid dan bersatu as a teamwork. Jadi ini ada urutannya. Ya, ada flow of talk-nya. Ada cara berpikirnya. Jadi kalau suami istri ingin wonderful sex, ya harus ada keintiman. Dan keintiman itu dibangun dari komunikasi. Nah, kalau suami istri tidak ngobrol, tidak ramah, bagaimana soal keintiman, soal seks ini? Pasti itu juga suffering, ya. Pasti tidak mudah. Oke. Nah, kemudian juga saya mengajarkan family system, ya, di mana ada firman Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ulangan 6 sampai 7. Maka saya melihat jikalau sebuah keluarga Kristen itu ada family altar, ya, di mana suami istri sebagai orang tua dan anak-anak itu berkumpul memuji Tuhan, mendengar karena ini ada bagannya seperti ini, ya. Yang saya ini cukup detail, jadi saya tidak jelaskan begitu, tapi ini sangat jelas di dalam teksnya. Nah, keunikan buku ini juga ada kolom self reflection. Itu seperti apa? Yaitu sejak dari halaman depan. Nah, ini ya. Saya sudah mengajak, apakah itu suami yang membaca, apakah istri. Dengan pertolongan, saya berkomitmen akan menyelesaikan jurnal ini sampai halaman terakhir untuk menemukan rencana kekal Allah dalam pernikahanku. Ya, kenapa untuk menemukan? Ya, karena saya tahu sampai orang bahkan sudah menikah 36 tahun. Ya, 36 tahun menikah, sudah punya cucu pun belum menemukan akan rencana kekal Allah dalam pernikahannya. Jadi pernikahan yang sudah begitu makmur, sukses, ya, hanya mengurus urusan keluarganya saja, tapi tidak pernah berpikir bagaimana pernikahannya ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi pikiran itu tidak nyampai ke sana, ya. Maka tujuan daripada buku ini ditulis supaya melalui halaman-halamannya akhirnya Pak Sutri itu, kenapa ada persoalan? Kenapa ada keributan? Kenapa ada konflik? Kenapa begitu banyak masalah yang hadir? Itu semua adalah cara Tuhan membentuk kita supaya melaluinya suami istri makin intim, suami istri makin bersatu, suami istri makin menjadi teamwork, suami istri makin dia bijaksana,
Sehingga dalam tahun-tahun yang Tuhan anugerahkan, dengan anugerah kesulitan, persoalan, problematika, bukan memisahkan akan pernikahan tersebut, bukan menjatuhkan pernikahan tersebut ke dalam got. Ini got lagi rame ya di Jakarta ya, karena gubernurnya masuk got ya. Nah, tetapi pernikahan itu justru di dalam anugerah ada juga kesulitan yang untuk membangun karakter, ya, membangun teamwork dari suami istri. Nah, makanya saya di sini ada satu seperti kolom ya, di tanda tangan seperti ini. Nah, kita lihat juga satu bab itu setelah selesai ada yang dia harus isi. Nah, seperti ini ya. Sehingga itu akhirnya bisa berinteraksi, ya seolah-olah berinteraksi dengan saya, oke. Tetapi juga saat memulai akan membaca buku ini mengundang Tuhan juga berinteraksi dengan Tuhan, ya. Nah, seperti ini. Praktekkan self reflection dengan tanyakan pada pasangan, apa yang dia harapkan dari diri Anda untuk berubah? Pasanganku berkata bahwa aku apa? Misalnya, bisa kamu orangnya kurang sabaran. Kamu orang kalau ngomong ya sama anak suka marah-marah terus, sering juga ngomongnya kasar misalnya. Akhir ini jarang sekali tertawa. Bisa ya. Nah, alasan dia mengatakan aku seperti itu adalah, nah dia harus kasih alasannya. Jangan asal ngomong. Kalau asal ngomong kan itu sembarangan ya. Ya, misalnya pasangan bilang kita, kamu akhir-akhir suka marah. Kapan? Ya harus bisa jelaskan. Itu loh kemarin itu kamu tuh gini gini gini. Oh iya ya. Kalau nggak ada yang ngasih tahu kita tidak ingat kan seperti itu. Nah tuliskan respon Anda. Nah apa kesulitannya sehingga Anda belum dapat melakukannya gitu. Melakukan apa? Ya bab tersebut ya di dalam bab tersebut di mana ada saya tuliskan tentang bagaimana kita bisa berubah. Nah, dalam buku ini juga ada keunikannya, yaitu saya membuka diri. Saya membuka diri apa adanya bahwa saya menggumuli akan pernikahan, ya. Tapi bukan berarti saya itu sempurna. Nah, sehingga di dalam buku ini ada juga seperti ini, Cangkuiva Story. Ya, nah, lalu ini saya coba baca ya, misalnya begini. Saya berani mengatakan bahwa saya pun berasal dari keluarga dysfunction, ya. Apa sih keluarga dysfunction itu? Papa saya mungkin sekali memiliki konsepnya sendiri, bahwa saya ini urusan mama saya dan bukan urusannya sama sekali. Nah, banyak pria-pria suami itu begitu ya. Jadi anak itu urusan mamanya. Nah, lalu suami ini bagaimana ayahnya? Ya urusan cari uang. Nanti kalau anak datang ke papa, papa, tanya mama, ah gitu. Tanya mama, ya. Jadi selalu tangannya gitu ya, tanya mama. Jadi dia sibuk selalu. Ada seperti itu, ya. Nah, saya tulis di sini, ini kan pengalaman reality saya. Papa jarang mengajak ngobrol, sehingga saya malah nggak pernah. Saya nggak kurang makan sih, saya bilang di situ ya. Jadi saya nggak miskin sih. Nggak kurang makan ya. Saya rasanya cukup gemuk waktu kecil ya. Dari kecil sampai besar selalu ada makanan di rumah. Tapi ayah tidak pernah ajak main. Dan seingat saya tidak pernah mengarahkan hidup saya. Jadi tidak pernah misalnya duduk bertanya, Wifa, kamu cita-citanya apa? Enggak, dia nggak pernah tanya ya. Atau misalnya, teman-teman kamu siapa sih di sekolah yang baik sama kamu? Ada nggak yang jahat sama kamu? Guru mana yang kamu suka? Pelajaran apa yang kamu tidak suka? Itu tidak ada, ya. Jadi itu blank. Nah, seringkali kita berasal dari keluarga seperti ini, di mana orang tua itu memang tidak terlalu concern terhadap apa yang kita sedang lalui di masa-masa kecil, ya. Jadi saya katakan saya tak ada memori berkesan dengan ayah. Kalau ditanya, apa kenangan paling indah dengan papa? Apa? Nanti teman-teman bisa baca di buku ini ya. Nah, yang berikutnya bukan hanya kisah saya saja. Nah, ini ada Liana Chang story ya. Jadi istri saya juga cerita. Dia cerita tentang di bab 4 itu tentang healthy communication. Ya, dia cerita apa sih sebenarnya keramahan? Misalnya ketika saya bangun pagi, biasanya sih suamiku Fafa sudah bangun duluan. Nah, aku Cangkuiva ya.
tadi yang sebut nama saya Changkui, kurang fa. Nah, jadi namaku kalau di rumah tuh dipanggil panggilan sayangnya Fafa. Nah, Liana panggilannya Nana. Jadi Fafa dan Nana, gitu kan. Nah, suamiku Fafa sudah bangun. Nah, ketika saya menemuinya di ruang keluarga, saya akan menyapa, "Halo papi, udah bangun." Suamiku juga pasti akan membalas dengan ramah, "Iya, udah bangun, Nak. Gimana kamu?" "Baik." Setelah itu kami ngobrol-ngobrol bentar. Konten obrolan bisa apa saja yang terlintas. Apapun yang kami bicarakan tidaklah penting. Kenapa? Karena ketika kami bicarakan pagi hari, siangnya juga sudah lupa, ya kan? Nah, walau konten yang kami bicarakan tidak penting, tapi keramahan ini penting. Karena fungsi utama komunikasi di level 1 ini adalah mencairkan suasana dan menghadirkan kehangatan dalam keluarga. Komposisi ini, komunikasi jenis ini komposisinya besar, yakni 70% mengisi percakapan dalam keluarga. Nah, jadi jangan rumah seperti kuburan ya. Ayah pulang diem aja kayak makhluk halus. Ibu lewat juga diam aja. Itu kan kayak kuburan rumah ya. Tapi bagaimana rumah ada keramahan. Ayah kalau pulang ketemu anak, "Halo, lagi ngapain?" Kan gitu kan. Anaknya kan lagi main. "Lagi main, Pak." "Oh, main ya. Main apa?" Kan bapaknya bisa lihat dia main apa. Tapi dia bertanya, "Main mobil-mobilan, Pak." "Oh iya, jangan berantem ya." "Iya, Pak." Nah, itu kan ada kehangatan, ada cair suasana. Kalau rumah tangga seperti ini, nanti pas anak remaja, dia tidak asing dengan papa mamanya. Ada apa-apa pasti ajak ngobrol. "Papa, Papa mau tanya dong." "Oh, ada apa, Nak?" Gitu kan. Tapi coba kalau ayahnya dingin kayak freezer ya, kayak kulkas, tidak bicara. Wah, itu nanti kalau anak udah remaja, apa ngajak ngobrol juga sungkan. Nah, itu tadi keunikan-keunikannya ya. Jadi adanya bagan untuk kita bisa jelas, lalu ada kolom-kolom yang teman-teman akhirnya bisa isi ya, seperti ini, itu bisa diisi, dan dengan mengisi maka teman-teman membaca sambil mendigest sambil berinteraksi gitu, seolah-olah dengan saya interaksi. Nah, tetapi teman-teman self refleksikan akan kehidupan pribadi di hadapan Tuhan. Oke. Nah, lalu berbicara Song Merit, ini openingnya mulai dari mana? Nah, kita mulai masuk ya ke dalam buku ini. Nah, saya buka buku ini dengan satu introduction. Ya, satu introduction. Introduction itu adalah yang saya sebut ini adalah the journey begins, ya, the journey begins. Tentang adanya 3 pasutri, ya, 3 pasutri yang kemudian itu dia menikah di gereja yang sama. Nah ini kebaca nggak? Nih, kebaca nggak ya? Wah, memang ini ada kuning lalu ada putih ya. Nah, tapi saya bacakan aja. 3 pernikahan, 3 kisah berbeda. Ya, 3 pernikahan, 3 kisah berbeda. Nah, maksudnya apa? Jadi ada 3 pasutri, oke, yang menikah di gereja yang sama. Nah, setelah melewati 10 tahun, apa yang terjadi? Nah, ini 3 pasutri setelah 10 tahun, maka yang pertama, aduh, apa itu teman-teman? Itu bercerai, ya. Yang kedua, saya sebut itu apa? So and so. Ya, nanti saya jelaskan ya. Apa itu so and so. Nah, lalu yang ketiga itu adalah growth, bertumbuh dan fruitful. Nah, saya membuka dengan kisah ini adalah sebuah kisah refleksi saya juga melihat bahwa saya besar di Jakarta, ya. Kota Jakarta adalah kota saya lahir. Saya dulu besarnya daerah Jembatan 5, kalau tahu ya, teman-teman ya, Jakarta Barat ya. Saya sekolah di daerah Ketapang ya, itu belakang Gajah Mada Plaza ya. Nah, tadi pagi ada kebakaran itu di daerah Gajah Mada Plaza kalau saya tidak salah ya, besar sekali itu sampai macet. Nah, ini sebuah fakta bahwa
dari teman-teman saya yang saya masih muda, kita bersama-sama satu gereja, oke. Nah, mereka itu ada yang menikah dan ada di antara mereka yang sebelum 10 tahun, ya, mereka itu ada yang sudah bercerai, ya, ada yang sudah bercerai, ya. Nah, jadi sedih. Saya waktu dikasih kabar, aduh kaget. Oh, kok bisa ya? Teman-temanku yang dulu muda, ya kita hahi bersama ya teman-teman. Kita itu kalau gereja ada retret ya, ada pembinaan, pokoknya kita itu ngegeng lah. Ya, kita itu bersama-sama, kita itu teman-teman satu pelayanan, muka kita semua ceria, nggak ada yang sumpek ya mukanya ya. Semuanya happy ya, menatap masa depan dengan penuh harapan, keceriaan dan sukacita. Tapi setelah sekian tahun, ternyata ini sebuah fakta, sebuah realita bahwa di antara mereka ada yang nomor satu ini bercerai. Nah, kalau nomor dua, so and so itu apa? Nah, itu adalah satu pernikahan kalau ditanya, "Hey, gimana? Kamu pernikahan banyak ribut nggak?" Tidak, tidak. Oh, puji Tuhan ya, baik sekali kalau gitu, kalau tidak banyak ribut ya. Wah, senang sekali. Tapi jangan senang dulu. Pernikahan tidak banyak ribut bukan berarti itu pernikahan pasutrinya dekat. Belum tentu. Bisa jadi di awal-awal tahun itu ada keributan, tapi setelah itu mereka membangun defense mechanism. Nah, aduh, kok ngomong sama istriku ini ribut melulu ya? Ada pusing lah. Ya sudahlah, lebih baik nggak usah ngomong. Nah, jadi ada yang seperti itu. Jadi pernikahannya itu tidak ribut, tapi juga tidak dekat. Tidak dekat. Ya, jadi suami istri ini tidak pernah dekat karena saling menjaga. Nanti kalau saya ngomong terlalu banyak, nanti malah konflik. Daripada saya bicara terlalu banyak, ya mendingan kita tidak usah terlalu banyak ngomong. Nah, tapi apa sih pernikahan seperti ini? Hambar saja, ya. Tidak ada lagi keindahan karena saling menjaga benteng, ya, seperti orang berkubu begitu ya, menjaga. Pokoknya kamu jangan ganggu saya tidak ganggu kamu, ya. Dan kita ini udah punya anak 3, begitu kan? Ya kita jaga saja semuanya aman tentram, jangan banyak ribut di depan anak-anak. Nah, tetapi apakah mereka itu dekat? Belum tentu. Ya. Nah, sehingga kalau ditanya, oke, tidak banyak ribut, puji Tuhan ya. Tetapi kamu senang nggak sih menikah? Senang nggak? Dia nanti akan lihat ke langit-langit. Senang apa enggak ya? Nggak tahu. Ya, jadi bingung ya. Jadi nggak bisa jawab. Ya, ribut enggak? Senang nggak? Gimana? Lu senang nggak? Senang nggak? Ada cerita apa? Ada cerita apa? Lihat ke langit-langit lama. Apa ya? Nggak tahu lah. Kayaknya lebih enak dulu waktu gua masih single. Seringkali kayak gitu ya. Nah, berarti pernikahan itu bagi dia apa? Nah, saya sebut di sini istilahnya adalah so and so ya, so and so ya, so and so lah. Kue sera-sera gitu ya. Ya, lu seneng, lu nggak seneng ya udah, ya gue juga nggak pusing, ya suka-suka lu lah. Pokoknya lu jangan gangguin gue lu ya. Kayak gitu. Dan ini adalah sering terjadi di dalam pernikahan itu ada 2 divisi, ya. Divisi suami, divisi istri. Nah, division itu adalah akar kata daripada divorce, perceraian. Hati-hati lu. Nah, makanya dalam kelas Stronger Marriage ini saya ajarkan terus bagaimana melalui komunikasi suami istri itu bisa bersatu. Ya, ini so ya. Ya, tapi masih bagus sih. Dia nggak kayak nomor satu. Cuma di nomor 2 ini seringkali ada istilah emotional divorce. Ya, dia tidak divorce, tapi emotional divorce. Jadi artinya memang sudah lama tidak lagi bertukar pikiran, tidak lagi bertukar perasaan, tidak lagi mengupdate cerita. Dia juga tidak tahu kalau istrinya mukanya lagi sumpek gitu. Dia juga nggak mau tahu. Terserahlah. Sampai nanti sekian tahun lagi juga begitu. Dan itu juga udah terjadi dari 200 juta tahun yang lalu, jadi biarin aja, nggak usah pusing. Ya, jadi kayaknya nggak mau, udahlah, kamu tahu lah, karena hidup ini udah berat, ya. Ngapain sih kita itu sampai pusing-pusing gitu? Nah, jadi tidak ada lagi satu keadaan di mana suami istri menjadi teamwork, ya, tidak ada lagi. Oke. Nah, yang ketiga, ini bertumbuh dan berbuah. Ya, bagi saya bukan hanya bertumbuh. Kalau bertumbuh itu kan akar kuat ke dalam, oke, lalu ada batang pohon, lalu ranting, lalu daun, oke. Nah, berarti dia kekar, kokoh.
Tapi bagi saya tidak cukup dia akar kuat ke bawah dengan batang dan daun ranting yang rimbun, tidak cukup. Bagi saya pasutri tersebut dalam kehidupannya juga harus ada buah, ya. Nah, makanya saya bilang di sini growth and fruitful. Nah, yang seperti ini, pasutri model begini ini jarang. Jarang banget. Jadi makanya akhirnya banyak anak muda sekarang tuh takut untuk menikah. Karena di sekelilingnya itu semuanya orang kayaknya menikah itu hanya ya akhirnya bercerai ya. Yang menikah juga nggak kelihatan senang, nggak kelihatan happy. Ya jadi buat apa menikah? Ya sudahlah. Nah, tetapi jikalau ada pasutri seperti ini, dan saya percaya ini adalah pasutri yang betul-betul memiliki akan kecakapan-kecakapan ya di dalam kehidupan. Nah, sehingga kemudian slide berikutnya saya pertanyakan di sini. Apa yang membedakan? Oke. Nah, apa yang membedakan? Nah, yang membedakan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini inilah yang kemudian saya tuliskan di dalam buku ini. Ya, karena di sini ada 6 bab dan bab ketujuh adalah suatu penutup dari kesaksian dari pasutri yang ikut kelas Stronger Merit online class ya. Jadi ada 6 bab dan di dalam bab ini saya coba ajak kita sedikit ya untuk mencicipi akan buku ini. Kita masuk ke self reflection ya. Nah, teman-teman, apa sih self reflection? Apa itu? Nah, kalau kita self reflection di dunia fisik, oke, maka kita pakai cermin. Tadi saya sebelum isi acara ini kan saya mandi, lalu saya ya sisir ya. Ini kan saya lihat cermin. Ada self reflection, melihat diri saya. Sampai saya sudah rapi, saya pilih baju, baru saya berani tampil di sini. Tadi saya lihat saya rada kumisan, saya cukur dulu ya, supaya jadi rapi begitu kan. Nah, jadi cermin menolong kita memberitahu kita, kamu ini rapi, kamu ini berantakan. Nah, kalau rapi kita senang. Oh, rapi ya. Kalau berantakan kita bereskan diri kita. Nah, self reflection di dalam buku ini, maka saya mengajarkan kepada setiap pembaca, juga setiap pasutri yang ikut kelas Stronger Merit, itu adalah diri kita menaruh jarak, ya. Menaruh jarak melihat ke dalam. Jadi bukan melihat akan physical ini, tetapi melihat ke dalam. Nah, saat melihat ke dalam, apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Nah, yang dilihat itu adalah keadaan rohani kita. Sudah pasti. Karena di dalam itu yang tidak kelihatan, itu adalah spiritual. Oke? Nah, melihat apa lagi ke dalam? Itu melihat akan jiwa kita. Ya, akan mentality kita. Nah, lalu saat kita diajak melihat ke dalam, nah cerminnya ini apa? Ya, jadi kalau cermin itu kan jadi seperti reflection kita kan, kalau di dalam dunia fisikal. Nah, tetapi saat melihat ke dalam ini apa? Nah, saya supaya kita bisa memahami, maka secara cepat saya ajak kita melihat ini ada satu bagan. Nah, bagan yang ini. Nah, self reflection ya. Yang pertama adalah firman Allah. Firman Allah. Kita umat Kristiani setiap minggu, terutama juga di masa pandemik ini, kita tahu kita beribadah secara online. Nah, di dalam ibadah, di dalam puncak ibadah, setelah kita worship, ya, maka kemudian ada apa yang disebut sebagai pemberitaan firman Tuhan. Nah, sekarang coba, jikalau seseorang menyalahkan akan kemampuan self reflection, oke, maka saat pengkhotbah itu sedang berbicara, nah, dia terus berkaca. Ya, dia terus berkaca. Misalnya, saya ambil contoh. Saat itu misalnya pengkhotbah hari Minggu itu, khususnya di masa pandemik ini, berkhotbah tentang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersyukur. Wah, misalnya ya. Jadi itu khotbah tentang syukur misalnya kan. Nah, kalau kita tidak nyalakan self reflection, mungkin kita dengar sambil di pikiran kita nanti pulang ini ibadah setelah ini makan apa ya? Oh, kayaknya enak mie ayam ya, atau gado-gado ya, atau apa gitu ya. Jadi saat pengkhotbah itu berkhotbah, pikiran kita bisa melayang kemana-mana. Ya. Nah, tetapi kalau kita menyalakan self reflection,
Saat pengkhotbah itu sedang berkhotbah, saudara-saudara, mari kita bersyukur. Di masa pandemik seperti ini, tidak mudah untuk kita bisa bersyukur. Terutama karena mungkin perekonomian kita sedang mengalami kesulitan, dan dia terus memaparkan akan isi khotbahnya. Nah, self-reflection, kita nyalakan, kita melihat dalam diri. Nah, cerminan itu firman Tuhan, kita jadi tahu akhirnya. Oh iya Tuhan, betul ya. Selama masa-masa ini, akhir-akhir ini, aku nih jarang sekali bersyukur. Aku ini kok lebih banyak mengeluh, aku lebih banyak khawatir, mukaku setiap hari ditekuk seperti kuda, begitu ya. Nah, itu berarti teman-teman mengerti ada kelemahan, ya, ada kelemahan. Nah, tapi sebaliknya, saat pengkhotbah berkata, saudara-saudara, mari kita bersyukur, ya kan? Dan saudara self reflection. Lalu saudara secara spontan, ini seperti suatu segitiga ya, antara Allah, pengkhotbah dengan saudara. Ya, jadi ada interaksi segitiga, maka saudara merasa, Tuhan terima kasih. Memang akhir-akhir ini sukar sekali. Saya sudah mengalami potongan gaji sampai 50%. Tapi sampai hari ini saya juga sudah vaksin 2 kali. Saya juga tetap bisa menghidupi keluarga. Di rumah semuanya sehat, makanan tetap ada. Jadi sambil pengkhotbah itu berkhotbah, kita tuh berinteraksi, dan ujung-ujungnya kita bisa berkata begini dalam hati. Tuhan terima kasih. Saya tetap Tuhan pelihara. Saya bersyukur. Terima kasih Tuhan ya, menaikkan syukur kepada Tuhan. Nah, itu adalah self reflection. Nah, kalau kita tidak menyalakan self reflection, maka khotbah yang kita dengar banyak ya, 1 tahun itu 52 minggu. Mungkin saja itu ya hanya pagi kita dengar ya, sore kalau ditanya, tadi pagi itu khotbah apa sih kamu dengar? Kita pikir-pikir, apa ya tadi pagi ya? Tapi itu pagi khotbah pendetanya tuh lucu loh, lucu. Ceritanya apa tadi lucu itu? Apa ya? Oh, ya pokoknya gini. Nah, jadi tidak bisa akhirnya mensarikan. Nah, jikalau ini terjadi, tentu kita tahu kita itu tidak bertumbuh. Ya. Nah, yang berikutnya itu adalah self reflection dari perkataan pasangan. Nah, saudara-saudara, saya percaya bahwa sebentar ya, ada suara dari ruangan lain. Saya akan mute dulu. Ya, ini ada istri sedang video call dengan keluarga di Tomang, di Jakarta ya. Suaranya kencang ke sini. Saya bilang suruh kecilkan gitu. Ya, waktu itu keluarga di Tomang itu satu keluarga kena COVID. Wah, tapi untung ada ivermectin ya. Ivermectin itu beneran loh, bisa loh. Dan dikasih obat, dan setelah itu setiap malam suka berdoa. Saya biasa juga suka gabung. Tapi kan ada acara ini, istri saya di sana kedengaran suaranya. Udah saya suruh pindah ya. Oke, lanjut ya. Nah, oke, tadi sampai mana ya? Sampai kepada, oh ini kok kepencet jadinya. Balik lagi. Nah, perkataan pasangan. Self reflection perkataan pasangan itu bagaimana? Misalnya suami istri. Ya, ini case lah ya antara saya dengan Liana lah. Misalnya saat Liana berkata kepada saya, itu saya ada ceritakan di dalam buku ini. Saya ceritakan satu ketika Liana berkata kepada saya itu waktu anak-anak masih kecil. Liana berkata gini, Papa, kamu ini kurang sekali main sama anak. Oh gitu. Ya. Nah, para bapak-bapak kalau dikasih tahu istri seperti itu bagaimana? Nah, saat itu saya mikir, hah? Masa sih? Terus saya pikir, oh iya ya, kapan ya saya main sama anak? Anak saya kan 3, mereka bisa saling bermain. Buat apa saya nama-namain? Ya toh? Nah, saya bisa saja defense. Tapi kemudian saya menyalakan akan self reflection, dan kemudian dalam buku ini saya kisahkan bagaimana perkataan pasangan jikalau itu ada sesuatu yang baik. Fafa,
suamiku, kamu itu jarang main sama anak. Nah, bagaimana saya meresponinya? Nah, saya harus self reflection. Jikalau itu adalah kerinduan dari pasangan kita supaya dia mau kita main dengan anak, ya tinggal kita gumulkan di hadapan Tuhan. Ya, kita mungkin sibuk. Saya sebagai seorang pengkhotbah setiap minggu selalu berkhotbah. Saya seorang gembala, selalu ada yang mau dibesuk, didoakan. Tetapi hidup kan bukan hanya tentang melayani Tuhan ataupun tentang pekerjaan, bukan. Kita harus belajar jadi family man. Family man itu adalah setiap suami ataupun istri, family woman itu, yang menggali kebahagiaan, menggali happiness itu, bukan hanya dari, kalau pria, bukan hanya dari pekerjaan. Tapi family man adalah dia juga menggali happiness dari relasi dalam keluarga. Nah, jadi waktu istri saya berkata, Fafa, kamu kok jarang main sama anak? Bisa nggak saya menggali happiness dari bermain dengan anak? Atau saya melihat kegiatan itu tidak ada artinya. Suatu kegiatan yang membuang-buang waktu dan energi saja. Nah, itu saya pergumulkan di hadapan Tuhan. Ya, jadi saya self reflection. Nah, puji Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, maka saya menyadari ini ada something. Ya, jadi kalau kita lihat dalam slide berikutnya itu, saya ajarkan di sini masuk ke self awareness. Ya, ada kelemahan, oke. Maka saya di hadapan Tuhan, ini lingkaran ini ada self awareness, oke. Oke. Ya Tuhan, betul. Saya memang seorang ayah yang sangat sibuk melayani Tuhan, ya. Tapi saya juga tahu saya sekarang seorang ayah punya anak 3. Ternyata istri saya berkata saya itu kurang untuk bermain dengan anak. Nah, ini adalah self awareness, ya, sebuah kesadaran, ya, dari self reflection, ada kelemahan, oke. Nah, kemudian ada self awareness, ada timbul kesadaran, oke. Nah, tetapi kesadaran ini kita kan bawa kepada Tuhan supaya Tuhan itu menolong. Tapi di saat yang sama hati-hati. Ada serangan dari dark side. Serangan dari si jahat, ya, yang akan berkata kepada kita, ya, ya, memang kan kamu dulu orang tua kamu, papa kamu juga nggak pernah main sama kamu. Kan nggak masalah, kamu juga dewasa, kamu juga nggak apa-apa kan. Jadi kamu sibuk juga nggak apa-apa, anak-anak itu juga nggak main sama kamu juga nggak apa-apa, baik-baik saja kok. Nah, jadi ada serangan seperti itu. Atau mungkin pikiran-pikiran yang lain, ya, yang ditaburkan di dalam pikiran saya, buat apa main dengan anak? Toh yang lebih penting adalah karir kamu, yang lebih penting adalah keuangan daripada keluarga kamu. Kamu harus berjuang akan hal itu. Untuk itu serahkan saja kepada mamanya. Mamanya kan juga di rumah terus. Buat apa mamanya ada di rumah? Pastinya juga untuk menemani mereka. Jadi tuntutan itu tidak masuk akal. Ya, kasih tahu saja. Dia harus dong main dengan anak. Kalau kamu sebagai suami, perjuangkan akan perekonomian. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi pikiran-pikiran yang kemudian saling menuduh, saling kemudian menjatuhkan, dan akhirnya bisa juga timbul konflik, menyerang balik kepada yang meminta. Ya, bisa terjadi. Istri meminta sesuatu kepada suami, suami menyerang balik. Suami meminta kepada istri, istri tidak suka, menyerang balik. Nah, inilah terjadi konflik yang akhirnya tidak bisa diselesaikan. Dan iblis itu bermain di wilayah-wilayah itu. Nah, di sini saya katakan kita harus memohon belas kasihan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa menghancurkan dosa dan kelemahan. Lalu ada worship, ada shield of worship. Maka nanti Tuhan akan menghidupkan hati nurani kita. Ya, menghidupkan, menyatakan yang mana kebenaran. Dan kita begitu dihidupkan hati nurani, kita bisa memilih yang terbaik dari yang baik. Kita bisa memisahkan antara yang gelap dengan yang terang. Kita tahu yang mana. Dan dengan demikian kita dibimbing oleh rohnya, supaya akhirnya kita bisa memilih yang baik itu. Nah, kemudian ada kemenangan, ada new action, itu artinya saya mulai untuk bisa main dengan anak, dan akhirnya ada kebiasaan, new habits, dan akhirnya new character. Hari-hari ini anak saya itu sudah remaja, sudah pemuda. Saya tahu dulu waktu saya kecil, saya jarang sekali discuss dengan ayah saya, ya, jarang. Itu adalah bagian daripada kehidupan saya. Memang umumnya para laki-laki di zaman itu bekerja dan bekerja dan bekerja. Lupa kalau ada anak di rumah, ya.
Nah, tetapi saya sebagai seorang yang sekarang sudah mengerti kebenaran, apa saya mau mengulang akan apa yang dulu saya telah alami? Tentu tidak. Nah, dengan kesadaran bahwa saya pun tidak bisa melakukannya, saya bawa ini memohon belas kasihan Tuhan, ya. Saya memohon belas kasihan Tuhan supaya akhirnya Tuhan memberikan saya pertolongan, saya diberi kesadaran sehingga waktu nanti saya main, saya tidak cemberut muka saya. Waktu saya main dengan anak, saya tidak menunjukkan ketidaksukaan. Tapi waktu saya main dengan anak, akhirnya sukacita itu juga Tuhan berikan. Ya, sehingga saya ikut tertawa, saya ikut semangat, ya saya ikut ikut dalam permainan itu. Jadi artinya momen itu menjadi suatu momen yang saya nikmati. Saya tidak menjadi orang munafik. Gara-gara diminta suruh main, ya saya main. Tapi mukanya cemberut, kan bisa kan begitu kan. Tapi itu tidak. Dan saya mengerti hari ini, jika anak saya datang kepada saya, ingin berdiskusi, ingin ngobrol, ingin cerita, saya lihat itu sama pentingnya. Seperti saya sedang mengisi akan acara ini. Acara ini membutuhkan kekuatan, keperimaan, kemampuan yang totalitas, termasuk waktu saya melayani anak-anak saya, juga saya melayani dengan seluruh keperimaan saya. Tidak menganggap itu remeh, tidak menganggap itu tidak penting, bahkan saya sengaja menschedule waktu dengan mereka. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, itu adalah kisah daripada awal buku, dan kemudian setelah itu apa? Kita coba balik ya, balik. Nah, secara cepat ini karena waktu tinggal 5 menit. Ya, ini satu buku yang saya tulis dan panjang, pastinya dalam waktu 1 jam, ada keterbatasan ya. Tapi saya berusaha untuk bisa supaya teman-teman punya gambaran. Nah, dari self reflection dibawa kepada self awareness. Ya, ini adalah sebuah teknik-teknik atau siasat-siasat atau strategi-strategi yang saya ajarkan kepada para peserta di kelas Song Merit, tapi juga melalui buku yang dibaca, teman-teman itu akhirnya juga nanti bisa berinteraksi dengan saya, ya. Karena saya memang ingin menyatakan diri sebagai mentor pernikahan, karena jikalau tidak ada mentor, kita itu akan mungkin mundur, mungkin itu macet ya, stuck ya, tidak kemana-mana. Tetapi dengan adanya mentor itu kita bisa dibawa untuk berjalan maju, ya, berjalan maju ke tempat yang kita inginkan, yaitu tempat yang baik. Nah, saya juga mengajarkan bab berikutnya, intimacy with God. Seperti tadi saya ceritakan bahwa banyak masalah yang kita tidak bisa selesaikan hari ini kemungkinan bermuara dari kegagalan kita berhubungan dengan Tuhan. Healthy communication, wonderful sex in marriage, lalu terakhir family system yang menghasilkan family altar. Kira-kira ini adalah isi daripada buku. Nah, saya lanjutkan sedikit tentang misi tadi, belum selesai. Nah, di masa ini saya juga akan segera mulai di beberapa gereja lokal untuk melakukan Stronger Marriage virtual retreat. Ya, jadi tadinya online class 1 minggu personal kepada Pak Sutri, tetapi ini nanti akan dilakukan retreat, itu adalah kita withdrawal dari kehidupan. Jadi Pak Sutri bisa ikuti ini dari hotel, misalnya nginap 2 hari 1 malam, ya, keluar dari kesibukan, dan kemudian ikut virtual retreat ini gitu. Jadi supaya prioritas hidup kita itu bisa dikembalikan. Supaya kita bisa melihat suami kita dengan utuh. Siapa dia? Bukan hanya mesin uang ya, tapi dia adalah seseorang yang kita cintai, yaitu, dan istri juga bukan hanya tukang pel, tukang gosok, tukang masak, bukan dong. Istri adalah penolong yang sepadan. Sehingga kita bisa melihat dia kembali secara utuh melalui sebuah virtual retreat. Nah, dalam waktu dekat saya juga akan mengadakan Revo. Revo itu adalah pembaharuan janji nikah. Retreat pembaharuan janji nikah 2 hari 1 malam di Wisma Pratista Bandung. Dan ini adalah suatu retreat hibrid antara onsite dengan online, ya, yang mungkin pertama di Indonesia. Nah, jadi saya juga mendampingi akan cukup banyak pemuritan Pak Sutri, ya. Nah, ini adalah alumni dari Stronger Merit Advance, di mana saya encourage mereka untuk membimbing Pak Sutri lainnya. Jadi ada satu Pak Sutri, yang ini Pak Odi dan Bu Fendi ini, dia membimbing 5 Pak Sutri. Sementara ini Pak Amin yang di kanan ini,
Bu Angel dia membimbing 7 pasutri. Nah, jadi itu kesibukan saya juga mendorong ya, bukan mendorong masukin jurang, bukan ya, tapi mendorong mereka supaya boleh menjadi rekan sekerja Allah, supaya mereka akhirnya bisa membimbing juga pasutri yang lain. Bagaimana dengan kurikulum? Saya topang 100% dengan adanya Song on Merit digital. Begitu. Oke, kemudian, nah ini adalah buku-buku yang saya pernah tulis, Dating Insight, ini tentang pacaran, Road to Transformation buat anak muda, yang dulu itu saya pernah tulis. Nah, terakhir saya juga ada komunitas Rumah Digital Family Insight di Tribelio, di mana ini di sini saya menuliskan pikiran saya juga mengupload video saya di sini. Nah, kalau teman-teman bergabung bisa mendapatkan bimbingan 7 hari bimbingan untuk mengokohkan pernikahan, di mana itu akan dikirimkan ke email Anda. Ya, ini di Family Insight Tribelio. Oke, itu saja yang saya ingin sampaikan dan saya kembalikan kepada ini ya, moderator. Terima kasih.